Video ini adalah remake dari video gua yang menjelajah internet iceberg. Daisy, Daisy, give me your answer to. Herobrine. Herobrine adalah creepypasta yang pernah populer pada masanya. Herobrine adalah sosok yang digambarkan mirip seperti Skin Steve dengan mata yang berwarna putih. Sempat ada yang bilang kalau Herobrine adalah saudara Notch yang sudah meninggal. Ada sebuah screenshot terkenal di 4chan yang memperlihatkan POV dari seseorang yang bermain Minecraft dan terdapat penampakan sosok yang tampak seperti Herobrine. Lavender Syndrome. Lavender Syndrome adalah creepypasta yang ceritanya tentang sebuah fenomena di mana banyak anak di bawah umur meninggal karena bunuh. Singkat cerita, akhirnya kasus bunuh ini diduga karena anak-anak tersebut bermain game Pokemon Red and Green. Dalam game Pokemon Red and Green, ketika player pergi ke kota bernama Lavender Town, background musiknya itu terdengar cukup creepy. Dan diduga musik ini memiliki frekuensi tinggi dan mengganggu bagi telinga anak di bawah umur yang masih sensitif. Akibat suara frekuensi tinggi ini menimbulkan dampak negatif bagi otak dan psikologis anak-anak yang mendengarnya, dan bikin mereka bunuh. Sonic.exe. Ini adalah creepypasta yang menceritakan tentang seseorang yang menerima paket misterius yang berisi CD game Sonic. Tapi pas dimainin, gamenya malah menampilkan hal-hal menyeramkan yang tidak seharusnya ada dalam game Sonic. I will eat your heart. You're too slow. Want to try again? Dan ada gambar yang memperlihatkan Sonic dengan wajah menyeramkan dengan tulisan I am God. Singkat cerita diakhiri dengan Sonic yang muncul di dunia nyata di belakang sang player yang sedang bermain. Watch People Do. Jadi ada komunitas yang suka berbagi video yang memperlihatkan kematian atau insiden, entah itu karena kekerasan, eksekusi, kecelakaan, dan lain sebagainya. Gua nemu website yang isinya video-video begitu yang mungkin dibuat sama komunitas ini. Oke, di sini katanya kalau misalkan udah lebih dari 18 tahun gua boleh. Oke, gua lebih tua dari 18 tahun. Oke. Oke. Bentar gua translate. Ini kalau aku pencet ini, soalnya aku nggak baca coy. Itu banyak banget dan aku apa ini? Kenapa ke sono? Langsung dia langsung nganggap gua anak kecil loh. Oke, itu masalahnya tulisannya banyak banget ya. Pokoknya ini kayak apa ya? Itulah ya. Oke, kita bohong aja. Oh, customer berat improve. Bro, anjir. Wow, my god. Ini seriusan. Isinya video-video orang meninggal gitu kah? Anjir, gue mau nonton malas sumpah dah. Sampai ada anime kematian binatang. Oh my god, gila coy. Gila. Drowning ada. Mati karena tenggelam kah? Combat karena berantem. Ini yang mungkin meninggal karena terbakar. Insiden. Mungkin ini buat. My god. Wah anjir. Oh my god, ini apa? The uh
Anjir, gue mau nonton males. Kalian cek sendiri dah webnya kalau emang kalian pemberani ya. Gue mah males sih. Wah, anjir. I thought, anjir, males. Sumpah males, 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 males. Sumpah gue tuh bukan orang sakit ya. Ya, gue kasih tahu lu pada. Gue tuh bukan orang sakit. Gue bukan orang gila. Orang aneh yang suka nontonin video-video orang mati. Gitu loh. Kayak hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk konten tuh kayak, bro, gue orang waras anjing. Wajar lah kalau gue nggak mau nonton begituan. Ya, jadi buat lo yang protes, tonton aja bang, lo penakut, lo sakit anjing. Ngapain nonton kayak gituan coba? Red Rooms. Red Room adalah urban legend tentang sebuah live stream di deep web atau dark web yang berisi dan penonton bisa merequest metode penyiksaannya, entah itu merequest potong jarinya, pukul kepalanya, tusuk perutnya, dan lain sebagainya. The Hidden Wiki. The Hidden Wiki adalah website yang berisi link-link onion atau link-link yang bisa dibuka di deep web atau dark web. Three Guys One Hammer. Ini adalah video yang berisi dua orang yang seorang pengemudi sepeda dengan palu lalu pergi meninggalkannya. Gua nggak berani nonton video aslinya, tapi gua nonton versi stickman-nya yang mungkin menggambarkan kejadian aslinya dengan animasi stickman. Everywhere at the End of Time. Everywhere at the End of Time adalah 6 album yang dibuat oleh musisi elektronik asal Inggris bernama Caretaker alias Leyland Kirby. Setiap album menggambarkan tahap-tahap penyakit Alzheimer. Instant freeze with Poshman High School. New Material Want. Oke, di sini gue nemu website tadi aneh gue ini. Oke, di sini ada web newmaterial1.com. Dan di sini ada tulisan nggak tahu ini apa, acak gini, terus ini ada kotak. Gua pencet, layar jadi hitam, dan apakah yang akan terjadi? Apa itu? Apa itu? Apa ini anjir? Hei anjir. Wah, ini takutnya apa ini anjir? Web macam apa ini? Wih, apa ini? Goblok kalau misalkan gambar apa? Wah, ini web apa, cowok? Web apa ini? Apa ini? Oh, bisa digeser. Apa maksudnya ini? Anjir, apa itu? Apa ini? Web apa ini? Tiba-tiba barang random. Lah, hilang. Bisa dikecilin. Kita bisa ngezoom sampai jauh kah? Apa maksudnya ya? Anjir, apa ini? Kucing. Bukan, apa sih ini? Kacamata. Ini apa, ada berang-berang? Apa itu? Buset dah. Tiba-tiba muncul barang. Aduh, nge-lag. Apa maksudnya ini ya? Terminal 00. Website ini mungkin berisi ARG. Gue sempat nyoba dan gue nggak terlalu paham. Oke, ini tadi gue lihat dan gue nggak mau main sih karena ribet, gue malas puzzle. Jadi gue lihat-lihat aja. Something, ini kalau gue gerak-gerak dia gerak ya? Apa enggak? Oh enggak anjir, gue kira. Something has pakai spasi dong bro. Something has obfuscated the ear voices once more. No matter, I make you listen. Oh my god. Oke, gambarnya begitu bikin kayak, wow, you are in the know, right?
You are in the know. Tadi udah bahasa Inggrisnya kurang bagus. Ada suaranya ya? Anjir. Tadi ini suaranya gue tadi nyambungin headset, tapi headsetnya lupa gue pakai. Bukan lupa gue pakai, gue nggak kepikiran make. Gue kira nggak ada suaranya. Ternyata ada suaranya, dan sekarang gue pakai headset gue, ternyata ya gitu. Kenapa jadi gini bro? Tadi kan apa namanya, dark gitu tem gue. Nggak, tadi apa dah? Ini bisa gue copy nggak? Nggak bisa anjing. Woi, gue nggak bisa nge-translate anjing. Woi, apa yang terjadi? Woi, gue nggak bisa nge-translate bro. Coba Instagram. Bisa Instagram. Tapi translate kenapa gue rusak ini anjir? Apa ya? Nah, dari tadi kek rusak apa? Kamu tahu? Kamu sudah tahu. Oh, kamu sudah tahu kan? Sudah tahu apa? About Angus. Ini gue You have no chance of surviving this place. Kamu gak punya kesempatan untuk bertahan di tempat ini. Turn back now. Kembali sekarang. While there is still time. Selagi ada waktu. Enggak, gue penasaran. This place seeks to consume you. Turn back. Tempat ini mengkonsumsi kamu. Itulah ya. Kembali sekarang. Maksudnya dia nyuruh kita balik gitu loh. Enggak, gue penasaran. Turn back. This is dead end. Ini adalah akhir kematian. Turn back. This is oke, masih sama. This is apa itu? Woi anjing, apa itu? Apa ini? Dead end. Oke, ini mainnya scroll doang apa gimana? Apa gue bisa mencet? Enggak. Enggak, gue nggak bisa mencet. Kayaknya emang scroll doang sampai mungkin nanti ada yang bisa gue pencet mungkin. Please turn back. Tolong kembali. Turn. Attempting apa? Sorry, gue main game kayak gini malah tolol bahasa Inggrisnya ini. Mengusahakan, mencoba. Ya itulah ya. Apa ini? Cast beyond the point of possibility. Apa itu, buset dah. Terminal 00. Revived by the first Arsene. Arsene itu apa? Kuno. Peninggalan kuno itulah ya. Angus. Ini orang. Soul on set. Itulah ya pokoknya. Woi, kursor gua nggak gitu lagi. Woi, kursor gua tadi perasaan bentuknya nggak gitu. Oke, ini kayaknya mainnya scroll gitu. Dan ini gue malah main ini. Sampai mana ini? Ini kayaknya nggak ada akhirnya dah. A few moments later. Sampai kapan ini bro? Masa gue harus nge-scroll terus? Capek lah. Oh, ini dia. Oh, enggak, belum anjing. Wait. Oh, mungkin ini mesti gue... Nah, baru kursor gue kayak gini lagi. Oh, mungkin itu udah batasnya tadi. Oh, teka-teki mungkin bener ya. Oh, goblok, balik anjing. Udah, gue balik nih. Turn back. Wow. Oke. Mungkin ada sesuatu hal yang tersembunyi dan mesti gue klik gitu loh. Mungkin ya. Oke, sekarang tampilannya beda lagi nih. Mungkin ada sesuatu yang mesti gue klik gitu loh. Untuk supaya progresnya ada gitu lah ya. Dia nyuruh tadi tulisannya turn back dulu mulu gue. Apa nih? Turn back. Ya kepencet. Goblok. Oh. Ya, balik sini lagi. Goblok ah. Kayaknya kalau gue balik ke sini artinya gue gagal kayaknya dah. Atau itu loading, nggak tahu. Tapi ini kayak masih loading gini nih. Nah, terus gue pencet coba. Oke. Oke, beda lagi nih. Open the gate. Mana gate-nya bro? Ini.
Altar, terminal connect, sacrifice, pengorbanan. Please hear this song. Die. Oh, sumpah ada lagu bisa gue dengerin, Cok. Iya kah? Oh, artinya kalau misalkan ini kursor gue kan betul kayak gini nih. Kalau misalkan tiba-tiba berubah kayak gini, kalau misalkan berubah, nah artinya ini udah batas nih. Ini udah di luar batas permainan. Nggak ada gunanya gue kesini mungkin, atau mungkin ada Easter egg, I don't know. Nah, di sini gue berubah lagi, mungkin ini ada di dalam ini, itulah ya. Hear this song. Coba pencet. Mungkin ini tadi ada tulisan nih. Mantap. Nah. Oh, ini nih. Oh, ini. Oke, itu ice. Oh. What happened? Oh. Kalau gua oke, itu udah di luar batas permainan. Apa yang mesti gua klik? Ini kah? Oh, anjir. Kayaknya seru dah. Gua asal-asal pencet, anjir. Maksudnya gue nggak terlalu peduli ini ujungnya kemana gitu loh. Gue coba-coba aja sih. Wow, dengarkan lagunya, bro. Oke, mungkin gue harus mencet ini ya. Oke, itu udah luar batas permainan. Disuruh dengerin, mungkin gue disuruh dengerin sampai menit tertentu baru gue nggak. Oke, sekarang kursor gue bentuknya kayak gini. Dan ketika gue geser ini ke kanan, itu yang putih-putih di bawah kayak loading itu bakal ke kiri, dan kalau gue ke kiri dia ke kanan. Apa maksudnya itu? Oh, sama ini juga. Oke, kalau ini lagunya agak enak sih menurut gue. Nggak serem. Takutnya copyright anjing. Oh, ini kursornya bentuknya kayak ini nih, sama nih, mirip nih. Mencet ini lagi kah? I make you listen. Mungkin dia emang nyuruh kita untuk mendengarkan gitu. Dengarkan gitu, jangan langsung pencet-pencet gitu. Mungkin dia maksudnya kayak gitu, tapi entahlah. Oke, ini kedua kalinya gue datang ke website ini. Mungkin ini kode tertentu nih mungkin ya. Gue screenshot deh. Coba aku klik yang ini. Nggak bisa. Ini. Oke, bisa. Turn back loh. Oke, turn back. Kembali katanya. Gue harus ngeklik apa? Ini kah? Oke, itu bisa diklik dan apa? Mungkin gue harus ngeklik. Oke, makin bawah makin gelap coy. Wow. Dan ini kursornya seolah-olah kayak center gitu kah? Centernya jadi kayak center. Tuh, bisa nerangin gitu. Mungkin gue bisa menemukan sesuatu di bawah. Oke, sebelumnya gue belum kesini coy. Di video sebelumnya yang sebelum remake itu gue udah pernah, tapi belum pernah yang ini nih. Terus gue harus ngeklik apa coba? Oke. Oke, gue ngeklik Oke, ulul. Oke, gue belum pernah kesini coy. Ini apa nih? Gue belum pernah kesini, apa ini? Ini apa ini? This is your choice. Ini pilihanmu katanya. This is your choice. Ini pilihanmu. Apa tuh? Makin gak kelihatan ini coy. Gelap. Gue harus ngeklik apa coba? Gue gak tahu harus ngeklik apa ini. Mungkin gue harus balik deh. Oke, itu bisa dipencet tapi ke sini. Oke, apa ini bisa dipencet? Oke, bisa. Oh, ini yang waktu itu ya. Ini kalau nge-lag sorry coy. Which ID? Secret words. Mungkin itu ya yang tadi gue screenshot, gue harap ya. KC, waduh, bentar. Bener nggak tuh? Salah kayaknya. Oke, bingung ini gue.
Ini ARG gue tuh males gue sebenarnya sama ARG tuh. Ribet lah pokoknya, males. Oke, gue ngeklik yang tengah tadi. Oke, nah gue belum pernah kesini nih. Apa nih? Cast aside what remains of life. Throw away those keys. Buang kunci itu. Tear apart the cycle of strife. And starve out this disease. Nggak ngerti gue. Evangelion AUS 0.27. Jadi ceritanya pada suatu hari tahun 2018, ada orang Australia yang bercerita di Reddit mengenai pengalamannya ketika menonton DVD Evangelion versi Australia. Tidak ada yang aneh sampai dia nonton DVD volume ke-7. Ketika dia udah selesai nonton yang volume ke-7, dia kayak semacam mengunjungi bagian menunya yang berisi bahasa subtitle, dubbing, kredit, daftar episode, dan lain-lain. Di antara pilihan-pilihan menu itu, dia milih pilihan menu yang bertuliskan Magi Data Files, yang di dalamnya terdapat beberapa nama karakter di anime Evangelion. Di antara pilihan nama karakter itu, dia milih pilihan yang bertuliskan Shigure. Dan setelah itu... malah muncul sebuah cuplikan yang memperlihatkan perempuan yang hanya mengenakan pakaian dalam selama beberapa detik. Setelah berbagai hal, akhirnya si orang ini ingin mengonfirmasi dengan cara menghubungi pihak distributor dari DVD ini yang ada di Australia. Singkat cerita, akhirnya pihak dari distributor DVD ini bilang kalau ini merupakan kesalahan yang tidak disengaja oleh pihak distributor. Kalau kalian mau tahu cerita lebih detailnya, kalian bisa nonton video ini. Serotonin fobia. Nah, untuk serotonin fobia itu gue nemu web ini yang mungkin inilah satu-satunya yang mendekati apa yang gue cari di apa ya entry ini pokoknya yang paling mendekati kayaknya ini. Dan ketika gue klik, nah yang muncul ini mungkin akan sangat berisiko kalau gue pencet oke. Jadi kita balik dan oke, segitu saja untuk entry yang ini, oke? Karena gue tidak mau laptop gue kenapa-napa. FWD.27. Nah, untuk FWD 7 ini kayaknya mungkin sudah jadi lost media atau mungkin ini kayak masih nggak diketahui. Ini ada di Reddit, ada orang 4 tahun lalu nanya, does anyone have any information on what FWD7 is? Ya, dia kayak nanya, apakah ada yang tahu, ada yang punya informasi soal FWD 7 ini? Dia kayak nanya gitu. Dan nah, share the link, dia minta linknya. Ini ya, ini link YouTube. Tadi gue udah nonton ya, rekaman gagal itu. Ini videonya. Menit ke 57 itu ngomongin soal FWD ini. Dimana ini video yang ngebahas soal iceberg yang sama dengan yang gue omongin sekarang ini di video ini. Yang intinya dia juga ada ngebahas soal ini. Dia juga ada ngomongin soal FWD 7 ini. Dan ya di menit segini. Dan dia bilang, no much info is given inside from what I mentioned. Tidak banyak informasi yang diberikan dari apa yang gue mention ini, soal F2D ini, meskipun dari FWD 7 ini mungkin. Terus ada postingan yang diperlihatkan di video itu bilang kalau itu adalah old email scam, to dead body tuh hard to find, susah dicari. Ini gue translatein pun gue masih bingung loh. Lead to dead body itu apa maksudnya? Penipuan email lama yang berujung pada kematian. I don't know. Gue nggak ngerti itu maksudnya apa. Dan 2 tahun lalu, this frasa ini still show up on the bottom of iceberg. Did you ever find out what it is? Entahlah, pokoknya itu.
Dan dia pun bilang ini 1 tahun yang lalu dia balas, we still have no idea. Dia masih nggak tahu ini tuh apa gitu. 3 minggu yang lalu ada orang, enggak, 3 bulan, sorry, 3 bulan. 3 bulan yang lalu ada yang nanya, any update on this? Apakah ada update soal ini? Apakah ada update terbaru soal ini? Apakah ada kemajuan? Apakah ini akan udah ketemu konteks jawaban atau apapun itu yang berhubungan dengan FWD 7 ini? Dan mungkin sampai sekarang belum ada jawaban pasti ya mungkin. Dan ketika gua klik ini video ini, nah di menit 57, mending kalian baca sendiri, lihat sendiri nih ada subtitlenya. Anjir nih gue mau nge-post nggak bisa, Ini ada subtitlenya, mungkin kalian bakal ngerti mungkin. Very anecdotal. FWD7. I could find very little information on FWD7. Whatever it is, it's really obscure and isn't very well documented. I found this old archived 4chan thread where this guy explains that something called FWD7 was some old email scam that led to a dead body, and that it's hard to find. This is probably what FWD is referring to. I've also heard some other people, though, think that this is related to some conspiracy theory related to the July 7th, 2005 London bombings. It's some conspiracy. Oke, dia bilang, I've also heard some other people saya juga mendengar beberapa orang think that this beberapa orang lain berpikir bahwa ini terkait dengan beberapa teori konspirasi yang berkaitan dengan pengeboman London ini nih. 2000 berapa? Gue lupa. 2005. Nah, ini kalian baca sendiri ya. Pokoknya peristiwa ini yang selengkapnya kalian cari tahu sendiri karena mungkin ini panjang banget. bombings. It's some conspiracy theory about the government really being behind. I'm not gonna go any further in depth into it because I don't want to propagate conspiracy theories and having the YouTube hounds tracking me down. It's referring to one of these two things though. GGGQEP. Oke, itulah ya. Gua bakal live stream 24 jam main game horror, dan itu bakal gua lakuin 3 kali. Dan dalam 3 kali live stream itu, kalau gua kaget sebanyak 100 kali, gua bakal menghukum diri gua untuk ngelakuin live stream 24 jam main game Sisyphus. Plus, setiap donat 100.000, bolanya bakal gua jatohin dan ngulang gamenya dari awal. Penonton boleh ngagetin gua pakai media share dan itu tetap dihitung. Dan kalau setelah 24 jam gua gagal menyelesaikan game itu, gua bakal bikin video makan pedes. Setelah itu gua bakal menjelajah iceberg sambil live stream. Semua itu bakal gua lakuin kalau milestone ini terpenuhi. Penjelasan lebih lengkapnya bisa kalian lihat lewat link yang ada di deskripsi.